Shalom Go Student, apa kabar semuanya? Nah teman-teman, kita ketemu lagi di Go Student Online Sharing. Dan pertama-tama aku ngingetin lagi teman-teman untuk selalu saksikan Go Student Online Sharing di setiap hari Sabtu jam 3 sore hanya di channel YouTube Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram Go Student di @go_student. Nah teman-teman, hari ini aku bagian suatu sharing yang berjudul tentang persimpangan. Nah seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita lagi ada di jalanan, nah, kalau kita nemu persimpangan jalan, kita harus milih apakah kita mau jalan ke yang kiri atau ke arah kanan. Nah, tiap jalan itu memiliki jalur yang berbeda-beda dan nggak sama dengan jalan yang satunya lagi. Nah, seperti halnya persimpangan di jalanan, kita juga akan dihadapkan dalam persimpangan-persimpangan di hidup kita. Nah, misalkan seperti halnya kalau misalkan kita mau masuk SMA, kita memilih nih, kita mau sekolah di SMA yang A atau SMA yang B. Nah, sama juga misalkan ketika kita lulus SMA, kita memilih nih, apa kita mau kuliah di kampus A atau kampus B, atau kita milih nggak kuliah, kita langsung kerja. Nah, dan sama juga ketika kita sudah bekerja, kita milih, kita akan harus kerja, kita mau kerja di pekerjaan apa, kerjaan A atau pekerjaan B, atau kita mau buka usaha. Nah, beda-beda. Nah, setiap kita itu memiliki persimpangan jalan di hidupnya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita berada di persimpangan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai anak Tuhan nih. Nah, kali ini di sini aku mau bagiin 3 hal apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di persimpangan jalan itu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus cek motivasi kita. Nah, di sini aku baca ayatnya ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita harus tahu nih, ketika kita memilih pilihan A atau pilihan B, kita harus cek motivasi kita. Apakah kita memilih pilihan itu hanya karena kita ambisi pribadi kita saja, atau kita mau ikut-ikutan arus orang lain, kita ikut-ikutan jadi seperti orang lain, atau kita memilih suatu pilihan itu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, karena kita tahu bahwa itu pilihan dari Tuhan. Nah, kita harus cek, jangan sampai kita milih hanya karena asal-asalan, kita milih karena ikut-ikutan orang, sehingga pilihan kita menjadi pilihan yang nggak benar. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah kita harus doakan apapun pilihan kita. Nah, di sini kita baca ayatnya di Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, jangan lupa setiap apapun kita harus memilih ketika kita berada di persimpangan jalan, kita harus serahkan pilihan-pilihan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang akan menuntun hidup kita, bukan yang lain. Dan yang terakhir adalah kita harus memilih yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sini kita baca ayatnya ada di Amsal 23 ayat 17-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik. Dan karena itu ketika kita memilih pilihan, apapun pilihan kita di persimpangan jalan apapun, kita harus milih sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ketika kita memilih sesuai rencana Tuhan, Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat dan akan menjadikan apapun yang kita pilih sebagai pilihan yang luar biasa. Dan dari situ kita bisa menjadi berkat untuk orang lain melalui apa yang kita pilih. Ya, jadi sekali lagi aku ngingetin lagi, ada 3 hal ketika kita berada di persimpangan jalan hidup kita. Kita harus cek motivasi kita. Kita harus doakan apapun pilihan kita dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah pilihlah yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan apapun persimpangan hidup kita, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Selalu serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan itu saja sharing aku hari ini. Semoga sharing aku bisa memberkati kalian semua. Dan terima kasih. Tuhan memberkati.